Selamat siang semuanya teman-teman. Siang hari ini saya ingin berbagi sedikit dari tempat bekerja, merenungkan sedikit firman Tuhan dalam Matius 25 yang berbicara mengenai talenta. Saya tidak akan ajak Anda untuk membaca ini karena saya percaya Anda sudah sering kali membaca firman mengenai talenta ini ya. Ada satu orang raja yang pergi, kemudian dia memanggil 3 orang hambanya, dia berikan 1 orang 5, orang berikutnya diberikan 2, dan orang berikutnya 1. Semuanya talenta diberikan. Kemudian waktu raja itu kembali, ternyata yang 5 ini mengaryakan menjadi 10, yang 2 mengaryakan menjadi 4, yang 1 justru menyimpan talenta ini dan mengembalikannya dengan tanda kutip sedikit kurang ajar gitu ya. Nah, kenapa sih saya berpikir gini, kenapa sih yang satu ini nggak mau mengaryakan, bahkan disebut sebagai orang yang malas katanya di situ ya oleh sang raja. Tapi saya berkesimpulan begini, banyak di antara kita yang memiliki talenta. Setiap kita dikasih Tuhan talenta, walaupun mungkin jumlahnya nggak sama, berbeda-beda. Tapi ternyata kita malas mengerjakan talenta. Kenapa? Saya mulai berpikir begini, bahwa ternyata manusia bukan tidak mau mengerjakan talentanya, tetapi ada sebuah rasa di sana. Kenapa yang mempunyai talenta 1 itu nggak mau mengerjakan? Karena dia iri. Iri sama temannya yang punya 2. Kok dia diberi 2, saya cuma diberi 1. Kok dia diberi 5, saya cuma diberi 1. Akibatnya rasa iri ini membakar hatinya dan kemudian membuat dia tidak mau mengkaryakan apa yang seharusnya dia karyakan. Nah, saya mau ingatkan teman-teman begini siang hari ini. Teman-teman, apapun talentamu, meskipun mungkin cuma 1, sedikit sekali, Tuhan kasih masih sedikit, tapi karyakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena yang 1 itu, kalau kau karyakan dengan sebaik-baiknya, engkau bisa menghasilkan lebih dari yang punya 5 talenta. Kita sudah tahu begitu banyak sejarah orang yang hanya punya 1 kemampuan kecil, tapi kemudian kemampuan ini bertemu dengan kasih dan rahmat Tuhan, maka karyanya menjadi begitu luar biasa. Nah, maka siang hari ini yuk kita sama-sama belajar bahwa apapun kemampuan, walaupun mungkin gak seberapa, cuman sedikit, cuman kecil, cuman hal-hal sederhana, tapi kalau kita setia, Tuhan melihat hati kita, maka apapun yang kita miliki, Dia bisa sertai dengan rahmat. Nah, ini sangat penting teman-teman ya, bahwa hidup kita ini harus ada dalam penyertaan Tuhan. Hidup kita ini harus disertai Tuhan. Perkenan Tuhan sangat penting. Kenapa? Kalau Tuhan berkenan dalam hidupmu, yang sedikit, yang gak ada artinya, jadi sangat luar biasa kalau ada penyertaan Tuhan. Hidup orang Kristen bukan berpengaruh terhadap berapa banyak kepintaran. Saya sadar itu. Saya banyak bergerak di bidang teknik teman-teman. Mulai di belakang saya itu mesin-mesin buatan saya semua. Tapi yang saya tekankan di sini, itu semua nggak jadi berarti kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Itu semua nggak ada berarti kalau kita hidup tanpa penyertaan. Penyertaan Tuhan sangat penting. Maka gitu, kalau kau memiliki talenta, apapun juga talenta yang memiliki, sertai talenta itu dengan rahmat penyertaan Tuhan. Minta sama Tuhan penyertaannya, maka engkau akan melihat setiap hidupmu diubahkan menjadi hidup yang luar biasa oleh Tuhan. Jangan buang talenta itu, karena ketika kau mengubur talenta itu nggak akan berguna. Tuhan tidak punya alasan untuk memberkati. Talenta itu adalah alasan di mana Tuhan bisa mencurahkan berkat, mencurahkan kekuatan, mencurahkan rahmat dalam hidup kita. Seringkali kita kubur, akibatnya Tuhan tidak punya alasan untuk memberkati kita. Hari ini, apapun talentamu, sesedikit apapun itu, mari karyakan dengan baik dan terus minta sama Tuhan untuk tetap menyertai, perkenan ada berjalan bersama dengan kita setiap hari. Semoga teman-teman bisa sedikit tercerahkan di siang hari yang panas ini dan terus beraktivitas, karena Bapa kita juga terus bekerja hingga hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.